Kan hada yaumul malhamah. Ini adalah hari pembantaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man nasara ala nahjih wa istanna bi sunnatih wa da'a bi da'watih ila yaumi liqa'i rabbih. Kaum muslimin, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung. Ini merupakan nikmat Allah, rahmat Allah bagi kita, dan mudah-mudahan ini memberikan maslahat, manfaat bagi kita fi dini wa dunya wal akhirah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Indonesia adalah negara yang majemuk. Maksudnya adalah terdiri dari banyak suku-suku dan bangsa, bahkan agama. Kemajemukan inilah yang mengharuskan kita untuk punya sikap moderat, untuk punya sikap toleran, tawasud dalam bahasa Arabnya, sikap tengah-tengah, yang ini merupakan pondasi atau dasar untuk kita bisa hidup rukun, hidup damai, harmonis, saling menghargai, saling menghormati, sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang berarti di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin, Rasulullah SAW adalah contoh ideal untuk kita bersikap moderat dalam beragama, untuk kita bersikap toleran. Kenapa? Rasulullah SAW sudah memberikan contoh yang gamblang tentang bagaimana kita itu menjalani bernegara atau berbangsa sebagai warga negara yang baik. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh yang jelas. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin hidup di Madinah, di sana juga ada kaum Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga orang musyrik Madinah. Maka Rasulullah SAW membuat kesepakatan, membuat perjanjian yang tujuannya adalah kedamaian untuk semuanya, meredakan konflik di antara mereka yang kita kenal hari ini dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengatur sedemikian rupa bagaimana kita hidup, berbangsa, bernegara dalam banyak atau dalam kemajemukan beragama terutama. Maka Rasulullah SAW memberikan teladan, bukan cuma peraturan, memberikan teladan bagaimana ketika Rasulullah SAW itu berkuasa dan mampu sebetulnya berbuat apapun terhadap orang-orang yang dulunya memang memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi kaum muslimin, tapi dengan besaran hati Rasulullah SAW untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Bagaimana Rasulullah SAW ketika pembebasan Mekah
yang pada hari itu orang-orang Mekah sudah ketakutan semuanya, bahwa Rasulullah akan balas dendam, bahwa Rasulullah akan menyerang, memerangi orang-orang Mekah yang dulu memeranginya. Maka ketika orang-orang Mekah mengatakan hadza yaumul malhamah, ini adalah hari pembantaian, yaitu maksudnya pembantaian kita, orang-orang yang dulu pernah memusuhi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya hadza yaumul marhamah, ini adalah hari berkasih sayang. Jika ada orang yang dalam posisinya lemah, kemudian dia memaafkan, itu wajar sekali. Tetapi ketika orang itu berkuasa penuh atas mereka, tidak ada perlawan bagi mereka, maka ini adalah sungguh-sungguh tauladan akhlak yang paling utama, yang paling besar, ketika Rasulullah SAW mampu untuk menghukum mereka, untuk memerangi mereka, untuk membantai mereka. Tetapi Rasulullah mengatakan hadza yaumul marhamah, ini adalah hari berkasih sayang, sehingga Rasulullah SAW membebaskan orang-orang Mekah yang dulunya memusuhi beliau, diberikan kebebasan untuk memilih agama. Silahkan, kalau mau masuk Islam ya silahkan, kalau tetap dalam agama kalian juga silahkan, asalkan hidup tetap rukun, hidup tetap damai. Maka inilah juga yang ditiru oleh para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Kita kenal Umar bin Khattab. Kita tahu sejarahnya ketika Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis yang ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi. Umar bin Khattab memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk orang-orang Yahudi, orang Nasrani menjalankan agamanya dengan tenang, dengan damai. Padahal Umar bin Khattab sudah menguasai sepenuhnya Baitul Maqdis. Inilah sifat-sifat terpuji, sifat-sifat teladan yang harus kita contoh ketika kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Jika kita salah dalam bersikap, salah dalam memahami agama ini, yang sebenarnya agama ini adalah sudah sangat toleran, moderat, tetapi ketika orang itu salah paham, salah memahami, maka yang terjadi adalah sikap ekstrim yang dalam agama dikenal dengan al-ghulu, sikap berlebih-lebihan. Maka Islam mengajarkan tawassut, sikap pertengahan. Kaum muslimin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama dalam kerukunan kehidupan beragama kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.